Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali di dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Kita akan membahas tentang pemerintah daerah atau pemerintahan daerah, ya. Konsep pemerintahan daerah, ya, bahwa sebenarnya antara pemerintahan suatu bentuk negara, ya, yang berbentuk kesatuan dan federal atau serikat itu banyak persamaannya, ya. Tapi tentu ada perbedaan-perbedaannya secara karakteristik, ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di bentuk negara itu, ya. Jadi kalau kita memahami, ya, otonomi daerah itu apa, itu dapat diartikan sebagai suatu kewajiban, ya, yang diberi atau dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur, menjalankan pemerintahannya secara sendiri, ya, menangani seluruh urusan-urusan kepentingan masyarakat dan menerima aspirasi masyarakat, menjalankan suatu pembangunan, ya. Tentu hal ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Kemudian sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ini, ya, itu berdasarkan pendekatan kesisteman, ya, meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut biasanya oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, ya. Dalam praktiknya penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintahan dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Ya, ada hal-hal yang desentralisasi, ya, seperti misalnya militer, perekonomian dan lain sebagainya, urusan luar negeri, ya. Desentralisasi adalah hak-hak atau aktivitas yang diberikan untuk bagaimana bisa menjalankan pembangunan, ya, memberi akses lebih luas kepada masyarakat di daerah sehingga berkaitan dengan keadilan itu bisa dicapai, ya. Itu kalau kita lihat konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa yang disebut dengan berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik, ya, yakni sebagian wewenang urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah diberikan kepada pemerintahan daerah, ya. Ada hal-hal khusus yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan daerahnya, ya. Kemudian dasar hukumnya, ya, punya Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan beberapa TAP MPR, ya. Kemudian ada beberapa aturan lagi, ya, yang menjadi dasar hukumnya, ya. Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan, ya, pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD, ya. Kalau di tingkat 1 itu ada gubernur, ada pemerintahan DPRD provinsi, ya. Kemudian di kabupaten ada bupati dan DPRD kabupaten, ya. Tentunya penyelenggaraan pemerintah daerah itu berpedoman kepada asas umum, ya, adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, ya. Ada asas proporsional, keterbukaan, akuntabilitas dan lain sebagainya. Tentu ini untuk menjaga agar pembangunan yang dijalankan atau roda pemerintahan yang dijalankan di daerah itu benar-benar mempunyai daya manfaat yang besar kepada masyarakat, ya. Kemudian pemahaman dari otonom, ya, daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pengertian daripada daerah otonom. Kemudian sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ya, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten kota didasarkan pada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Ya, dalam hal ini tentunya kewenangan-kewenangan yang diberikan pemerintah pusat itu harus dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan adanya sistem keterbukaan, ya, sistem keterbukaan akuntabilitas, ya, bagaimana pertanggungjawaban di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Selanjutnya, ya, beberapa pemahaman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ya, tentang pemerintahan daerah. Ada 3 dasar sistem, ya, hubungan antara pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut. Sentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur, mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi, ya, merupakan pelimpahan wewenang kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau instansi vertikal di wilayah tertentu. Tentu perbantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaannya, ya, sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan. Jadi hakikat pada otonomi daerah itu, tentunya otonomi daerah itu harus dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Bagaimana pengambilan keputusan, wewenang, jalankan wewenang, ya, pengelolaan dana publik dan lain sebagainya. Bagaimana pembangunan itu benar-benar dijalankan semaksimal mungkin untuk bisa memberi suatu keadilan di masyarakat, suatu kesejahteraan di masyarakat, ya. Bagaimana menggunakan sumber-sumber pembiayaan, ya, dan lain sebagainya. Tentu ini yang kita lihat di Indonesia yang masih banyak kasus-kasus, ya, yang suatu pemerintahan yang tidak bisa menjalankan dengan baik, ya, sehingga akhirnya ada kebocoran-kebocoran di pembiayaan-pembiayaan yang akhirnya menjadi masalah di ranah hukum, ya. Rekan-rekan mahasiswa, jadi tujuan otonomi daerah itu, ya, salah satunya itu membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon, ya, sebagai kecenderungan global, mengambil manfaat daripadanya, ya. Jadi pemerintah pusat itu lebih kepada bagaimana memanage jalannya pemerintahan, tujuan negara dan lain sebagainya, sehingga apa yang menjadi tujuan negara, ya, seperti dunia internasional, bagaimana kita aktif di dalam memberi pengaruh secara global, ya. Kemudian bagaimana bisa menjalin hubungan dengan negara-negara lain, dan kemudian apa yang menjadi tujuan konstitusi itu bisa dijalankan, ya, bagaimana mensejahterakan masyarakat secara umum, ya, memberikan pendidikan yang baik, ya, dan lain sebagainya. Itu, ya, kalau kita lihat prinsip otonomi daerah, ya, bisa kita lihat ini ada beberapa. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek keadilan, demokrasi, pemerataan, serta potensi keanekaragaman daerah, ya. Itu adalah satu prinsip yang utama, ya. Penyelenggaraan otonomi daerah itu tujuannya adalah bisa memberikan suatu aspek keadilan, ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat di daerah untuk bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan informasi apapun, ya, sehingga tidak menjadi daerah yang tertinggal dan lain sebagainya, ya. Bagaimana pembangunan itu dapat dilaksanakan dengan cara merata.
ya, sesuai dengan daerah masing-masing. Sehingga otonomi itu dapat dirasakan mempunyai nilai yang lebih ya di dalam roda pemerintahan. Kemudian ya banyak lagi nih, bisa nanti di mahasiswa membacanya di Lekternet juga ya, pelaksanaan otonomi daerah itu ya. Tapi memang yang paling penting adalah ya bagaimana pelaksanaan itu dapat dijalankan dengan baik, maksimal ya. Tidak ada kebocoran, tidak ada pelanggaran ya, tidak ada penyimpangan di dalam menjalankan pelaksanaan otonomi daerah itu ya. Itu yang paling utama sebenarnya ya di dalam menjalankan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah. Hak dan kewajiban ya diantaranya adalah daerah itu dapat mengatur urusannya sendiri ya, pemerintahnya sendiri, memilih pemimpin daerah dan lain sebagainya. Tentu dapat dilihat bagaimana ada pilkada dan lain sebagainya ya. Yang paling penting lagi bagaimana mengelola kekayaan daerah, memungut pajak, retribusi dan lain sebagainya yang itu dapat dipergunakan untuk pembangunan di daerah. Misalnya contoh macam PBB ya, retribusi lainnya itu dapat digunakan untuk menunjang pembangunan yang ada di daerah ya. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah ya mempunyai kewajiban daripada pemerintah daerah di dalam menjalankan otonomi itu tentu banyak ya. Di antaranya itu bagaimana bisa melindungi warga atau masyarakatnya ya, warga negara masyarakatnya, menjaga kesatuan, meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat itu. Jadi fasilitas tentang kesehatan, fasilitas tentang yang tentang kebutuhan masyarakat ya, misalnya bahan pangan dan lain sebagainya itu harus dipastikan itu tersedia sehingga itu bisa menjadi suatu tingkat kesejahteraan sosial yang baik ya. Bagaimana fasilitas-fasilitas berkaitan dengan kesehatan ya, obat-obatan, fasilitas misalnya ketersediaan tenaga kesehatan dan lain sebagainya itu sangat penting di daerah, sehingga otonomi itu benar-benar mempunyai nilai yang baik di dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian ya ini kita teruskan aja nih berkaitan dengan kewajiban ya di dalam melestarikan lingkungan hidup ya, mengelola administrasi penduduk, nilai sosial budaya dan lain sebagainya. Ini menjadi penunjang ya di dalam bagaimana roda pemerintahan otonomi daerah itu berjalan dengan baik ya. Mengapa penting mengelola administrasi penduduk? Itu biar diketahui bagaimana demografi daripada suatu daerah itu ya. Apa kebutuhan daerah itu dapat dilihat apabila administrasi kependudukannya dikelola dengan baik ya. Jadi tahu masyarakat miskinnya jumlahnya berapa ya dan lain sebagainya, pembangunannya udah sampai mana, tingkat ekonomi masyarakatnya bagaimana dan lain sebagainya, pendapatan masyarakatnya berapa besar dan lain sebagainya, itu sangat penting di dalam data kependudukan. Selanjutnya ya ini adalah perkembangan daripada pemerintahan daerah dari masa ke masa ya, dari zaman Hindia Belanda masih dijajah, Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Belanda, itu tentunya banyak hal yang berubah ya, sistem tatanan, sistem pemerintahan ya. Kemudian ada perubahan pemerintahan ya. Kita bisa melihat beberapa perubahan-perubahan itu sesuai dengan adanya perubahan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya. Jadi kita pernah negara republik ya, negara
Indonesia Serikat. Tentunya ini menjadi suatu perubahan di dalam sistem pemerintahan ya. Dan juga merupakan menjadi perubahan pada lembaga-lembaga negara yang digunakan dari masa ke masa di dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa, ya, sistem pemerintahan atau negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain, namun terdapat juga beberapa persamaan. Sistem pemerintahan negara itu misalnya ada dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama ya. Kemudian ya tentunya di dalam suatu negara memang ada ya persamaan dan perbedaan meskipun misalnya sama-sama negara republik ya, sama-sama negara kerajaan atau monarki, tapi memang ada perbedaan-perbedaan yang signifikan juga ya di situ di dalam pengaturan-pengaturan di satu negara. Kemudian perubahan pemerintahan di negara terjadi pada masa genting, yaitu perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara perubahan. Indonesia menjadi negara tahun ya, jadi ini ketika terjadi reformasi ya, itu ada perubahan yang signifikan ya, karena memang di masa reformasi itu terjadi krisis ekonomi yang sangat parah, kemudian adanya tuntutan reformasi ya untuk Indonesia dapat menjalankan demokrasi secara baik ya, tahun 98 dan lain sebagainya lah ya, sehingga itu yang dapat merubah kondisi pemerintahan hingga saat ini ya. Mungkin itu aja rekan-rekan mahasiswa materi kita pada kesempatan ini tentang pemerintahan daerah, dan nanti bisa silakan dibaca lecture note-nya untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.